spesial masih setelah dihadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda di edisi hari ini. Masih ada di kalender edisi Selasa, Miersa 13 Agustus 2024. Dan tentunya berbagai informasi juga masih siap kita hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dan informasinya kali ini dari instansi RSD Kabupaten Nganjuk yang akan membahas tema atau topik seputar kesehatan seperti apa. Dan tentunya telah hadir di studio di siang hari ini yakni ada Dr. Prita Kunti. Beliau adalah selaku dokter gigi spesialis ortodonti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Prita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih kabarnya dokter siang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Oke, dan siap berbagi informasi seputar gigi ya dokter ya siang hari ini? Insya Allah siap. Oke, dan juga Mirsa tentunya bersama dengan dokter gigi Prita Kuntina Nugroto kita akan membahas berkaitan dengan tema kita yakni mengenal lebih dalam tentang perawatan gigi ortodonti. Jadi untuk Anda boleh sekali bergabung bersama kami ada di studio untuk ikut berbincang-bincang atau melalui juga dialog interaktif bersama kami di 0811 30 50 153, boleh melalui WA ataupun boleh melalui telepon. Dan juga Anda bisa mengikuti tayangan kita di siang hari ini melalui channel YouTube Radio Suara Anjuk Ladang. Boleh meninggalkan komentar dan lain sebagainya untuk ikut bergabung bersama kami ada di studio. Baik, Dokter Prita, tentunya kesehatan gigi merupakan satu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh semua orang ya, karena ini merupakan bagian yang cukup penting dari tubuh manusia sendiri. Nah, dari Dokter Prita sendiri, sebelum kita mengenal lebih jauh lagi tentang kesehatan atau perawatan gigi sendiri, mungkin bisa dijelaskan kepada Mirsa, ini ortodonti ini spesialis yang seperti apa sih dokter, menangani kasus-kasus seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Jadi spesialis ortodonti itu adalah spesialis dari salah satu kedokteran gigi. Jadi dia itu untuk memperbaiki struktur dan susunan gigi sesuai dengan tempatnya. Jadi adalah sangat dibutuhkan sekali biasanya karena sekarang dengan trennya yang di Nganjuk ya Mbak. Jadi di Nganjuk ini kalau saya lihat selama saya jadi ortodonti itu animo masyarakat untuk jadi TNI Polri, terus sekolah kedinasan itu banyak minatnya luar biasa. Jadi rata-rata hampir 80% pasien saya itu kebanyakan yang mau daftar-daftar kayak gitu. Jadi memperbaiki posisi gigi, struktur gigi dan letak gigi dari yang tidak beraturan menjadi yang lebih estetik. Apakah ini berkaitan dengan gigi yang mungkin tidak rata atau seperti apa sih dokter, mencakup apa saja ini? Jadi kalau di ilmu di ortodonti kita itu ada klasifikasi nggih. Jadi ada 3 namanya kelainan gigi atau dalam bahasa kami adalah maloklusi. Itu ada kelas-kelasnya Mbak. Jadi yang kelas 1 ini dinamakan dia itu yang tidak beraturan. Jadi misalnya berdesakan misalnya depan, berdesakan di belakang itu dimasukkan dalam kelas 1. Kemudian ada yang mohon maaf ya Mbak, banyak yang maju bahasanya kalau orang Jawa bilang rongos tuti itu juga bisa diperbaiki. Bisa, sangat bisa, malah yang merongos ini itu malah hasilnya lebih bagus. Jadi dia perubahannya. Jadi perawatan ortodonti itu kalau ditangani oleh orang yang tepat, jadi bisa mempengaruhi dari posisi wajah. Jadi struktur. Jadi misalnya yang awalnya tembung bisa jadi langsing, virus gitu, bukan langsing ya, langsing badan gitu. Jadi seperti itu masuk di kelas 2. Terus ada lagi saya lihat di Nganjuk juga banyak kasus yang gigitan terbalik. Jadi gigitan terbalik itu adalah giginya kalau orang normal yang atas itu kan mesti di depan bawahnya di belakang. Kalau ini dia terbalik kayak cakil itu loh Mbak. Jadi kayak cakil itu, jadi dia gigitan terbalik. Banyak Mbak di sini di Nganjuk cukup lumayan sih. Saya selama jadi ortodontis mulai dari 2015 ini
lumayan banyak sih. Jadi perawatan ini itu bisa diubah sehingga dulunya yang ini dagunya agak panjang. Kalau dia dirawat ortodonti di tangan yang tepat, insya Allah dia juga menjadi lebih bagus. Oke, jadi memperbaiki struktur wajah juga ya dokter ya? Oke, kemudian untuk penanganannya sendiri ini seperti apa sih dokter, terkait keluhan-keluhan atau mungkin yang sudah ditangani oleh dokter Prita sendiri? Untuk penanganannya memang kita perawatannya lebih lama ya. Jadi tidak ada perawatan ortodonti itu yang sebulan jadi, 2 bulan jadi, 3 bulan gitu, tidak ada nih. Jadi memang karena kita menggerakkan benda hidup, jadi gigi itu kan benda hidup, jadi ada aturan-aturannya. Mau ditarik juga harus ada berapa yang harus digerakkan. Makanya itu kita perawatannya memang lama Mbak. Jadi misalnya kontrolnya itu 3 minggu atau 1 bulan, itu memang itu peraturannya begitu. Kita gerakkan sedikit demi sedikit dengan tidak menyebabkan kerusakan dari jaringan lain. Diusahakan begitu. Untuk karena penanganannya yang cukup lama ini ya dokter, nggak bisa instan ya dokter? Nggak bisa, nggak bisa Mbak. Nah ini sendiri sebenarnya pada rentang usia berapakah sih dokter idealnya untuk melakukan perbaikan gigi sendiri? Jadi gini Mbak, perawatan orto itu ada 3. Preventif, pencegahan, interseptif itu jadi pada masa anak-anak. Jadi pada masa anak-anak kita pasang alatnya itu ada 2. Jadi lepasan sama cekat. Kalau cekat itu biasanya sudah sering dipakai yang bracket sudah pernah dipakai itu yang cekat. Kalau yang removable itu memang dia dipakai semasa interseptif itu tadi. Nah, kalau sudah pakai bridge yang cekat itu dia sudah masuk ke korektif. Jadi untuk usia pemasangan bridge yang fix, jadi selama giginya itu sudah permanen semua. Jadi di luar gigi susu gitu ya. Terus kemudian tapi ada lagi Mbak dengan catatan khusus. Ada kadang-kadang pasien itu misalnya masih kelas 4 SD, tapi kelainannya itu sudah mempengaruhi jaringan lunaknya, misalnya bibirnya, terus jadi tidak seimbang wajahnya, itu bisa. Jadi tidak menunggu sampai nanti 12 tahun gitu, boten. Jadi memang dengan usia itu dilihat dari tingkat keparahan maksudnya tingkat keparahannya maloklusinya. Jadi kelainan giginya itu misalnya ada Mbak pasien yang usia masih 10 tahun tapi dia sudah giginya maju banget yang atas karena kebiasaan buruk seperti menghisap jempol dari bayi gitu kalau dari bayi kadang dari bayi itu pokoknya kebiasaan buruk yang dilakukan sampai di atas 5 tahun lebih biasanya itu mempengaruhi pada jaringan lunaknya gitu. Seperti apa saja jadi dokter selain gigit jari, mungkin apakah juga karena mungkin kayak dot seperti itu apakah juga berpengaruh atau gimana dokter? Sangat Mbak, jadi dot, jempol yang banyak itu jempol. Jadi mereka merasa nyaman, ibunya kalau dia sudah ngedot gigit jempol gitu, ibunya dia sudah tenang dibiarkan, padahal itu salah. Karena itu mempengaruhi. Biasanya gitu Mbak, nanti kalau semakin tumbuh kembangnya itu bertambah jaringan lunak ini juga akan menyesuaikan. Nah, pada usia-usia ketika mungkin mulai berganti dokter dari gigi susu ke gigi permanen, ini biasanya penanganannya seperti apa sih dokter? Kadang kan anak-anak biasanya ini lepas sendiri atau dicabut sendiri, atau idealnya ini seperti apa kalau menurut medis sendiri? Jadi kalau di sini di Nganjuk ini memang kurang sebenarnya untuk anak-anak yang pertumbuhan, misalnya mulai masuk SD, mulai pergantian gigi, harusnya sakit tidak sakit itu setiap 6 bulan kita cekkan. Jadi kita cekkan, biasanya dicekkan, dok ini kok sudah tumbuh, ini kok sudah lepas tapi kok belum keluar benihnya. Karena setiap
pasien itu setiap anak itu bervariasi. Kadang ada yang tidak sesuai urutan, itu ada. Jadi erupsi gigi atau tumbuhnya gigi anak-anak itu ada urutannya. Jadi misalnya yang ini nanti usia 6 tahun mulai tumbuh, ini 7, ini 11, ini harusnya mengikuti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian kan harusnya mengecekkan anaknya. Anakku ini tipenya yang sesuai urutan enggak? Atau anakku karena apa, Mbak? Kelainan-kelainan di gigi itu tidak hanya disebabkan karena faktor misalnya kayak hisap jempol tadi atau tapi juga dari gen bisa. Jadi kayak tadi yang saya bilang yang posisi nyakil tadi itu biasanya memang ada gen keluarganya yang begitu, mungkin mesti ada yang menurun salah satu. Kalau proses pencabutan sendiri dokter yang biasanya dilakukan sendiri gitu di rumah, nah ini berpengaruh nggak sih dokter pada struktur gigi anak ini ke depan pada saat tumbuh permanen? Kalau saya lihat misalnya Mbak, kadang-kadang ada yang jadi gigi itu tanggal, gigi susu tanggal itu karena dia akarnya diserap dengan gigi yang mau tumbuh permanen nih. Kalau dia posisinya bagus, di atasnya pas, terus dia nyerapnya juga bagus, lepas sendiri, posisinya bagus, tidak masalah. Tidak ada masalah Mbak. Cuma kadang-kadang kan ada yang gigi itu susu itu jadi dia rusak sebelum waktunya, yaitu biasanya kan terus kadang dilepasi sendiri sama anak-anaknya itu ya kadang ada. Jadi itu bisa mempengaruhi benihnya juga nanti. Benihnya jadi bingung, ya aku kudune ning ndi. Gitu. Oke dokter, kita angkat dulu dokter yang ingin bergabung siang hari ini. Halo, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu Dokter Kiki. Terima kasih Bu. Lagi ya. Ini Bu itu untuk yang kedua dari yang bawah, itu yang sebelah itu nomor 2 dari belakang itu kan itu sakit, nut sampai nggak bisa tidur, dimakan juga tak enak, dengar suara keras marah, itu langsung saya periksakan ke Ibu Dokter. Ya, yang itu satunya itu saya kan bicara begini, Dok, apakah ini bisa ditempel saja, Dok, biar dia ompong, biar bucu tetap manis. Ini giginya masih asli semua ya Bu Siti ya? Ya bisa. Ibu? Yang satunya lagi begitu, saya datang, gimana ini dokter gigi, ini harus dijabut. Iya Bu, ini giginya sementara masih asli semua Bu Sut? Iya, dulu masih masih sekarang tinggal separuh. Dan setelah itu dokter bicara ini harus dicabut karena itu harus dicabut. Nah kami tanyakan pada Bu Dokter, apakah yang dicabut itu memang harus dicabut, yang ditempel itu juga ditempel tidak apa-apa. Kami mohon penjelasan Ibu Dokter. Ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sut yang ada di kawasan Nganjuk Kota ini siang hari ini dokter. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya berkaitan dengan gigi. Nah kalau sakit gigi ini dokter, mungkin kalau misalnya ini sudah pergi ke dokter, kemudian dari dokter sendiri ini sebaiknya dicabut. Ada nggak sih dokter solusi lain biar nggak dicabut gitu, nggak ganti gigi atau mungkin gimana gitu? Takut gitu. Silakan. Aduh, sebenarnya ini bukan ilmu saya ya Bu Sut ya. Tapi nggih kalau sepengetahuan saya nggih Bu. Jadi gigi itu bisa dirawat atau harus dicabut. Itu memang harus dilihat klinisnya nggih. Saya kan enggak melihat klinisnya Bu Sut. Jadi gigi itu bisa dirawat selama dia itu tidak ada infeksi yang parah sampai jaringan di bawahnya. Kadang-kadang ada pasien yang eman, Dok, diusahakan ya Dok, boleh dirawat. Tapi kita tidak boleh menjanjikan yang
wah ini mesti kena Bu, ini bisa Bu, gitu kan enggak bisa. Jadi kita rawat namanya ikhtiar ya. Jadi kalau memang dia sakit banget, kalau masih bagus, masih vital, berarti ya bisa langsung perawatan. Tapi kalau dia sakitnya itu ternyata infeksi, itu harus dirawat dulu. Jadi gigi itu ada bagian namanya saluran akar, dia itu dirawat dulu, baru setelah dirawat kalau hasilnya bagus berarti bisa Bu. Tapi kalau hasilnya enggak bagus, malah sakit terus gitu ya dokter. Nanti dikasih obat kambuh lagi gitu ya dokter. Iya, kadang-kadang jadi dokter gigi itu ya repot Mbak. Mesti orang pasien bilang, "Karo dokternya kan bolak-balik." Lah itu loh. Makanya baik-baiknya kita, pinter-pinternya kita ngomongin pasien ibu kalau mau dirawat, ya ibu harus ikhtiar, harus bolak-balik. Tapi hasilnya saya pasrahkan di Gusti Allah kayak gitu. Apa gimana ya maksudnya ya? Intinya saya enggak bisa Bu, ini sudah saya sterilisasi, sudah saya ini nanti dilihat lagi 1 minggu gimana perkembangannya kayak gitu Bu. Jadi memang harus komunikasi dengan pasiennya yang bagus nggih. Kalau memang kita sudah notok, jadi notok sudah enggak bisa ya kayaknya udah nggak kuat dok, sakit terus gitu ya. Kadang karena perawatan ini ada yang berhasil, ada yang enggak. Oh gitu ya dok. Tergantung juga kondisi masing-masing dari pasien juga ya dok. Oke, baik, semoga bisa menjawab pertanyaannya ini untuk Ibu Usut yang ada di kawasan Nganjuk Kota. Halo, selamat siang. Ini saya bacakan dulu, dokter ingin bergabung di siang hari ini melalui via WA kita. Saya Pak Supri yang ada di kawasan Gondang. Dokter Prita, saya ingin menanyakan berkaitan dengan kondisi gigi saya yang saat ini sudah ada yang palsu, tapi kemudian ada juga gigi yang lainnya yang juga ikut tanggal. Apakah sebaiknya saya harus mengganti gigi semuanya jadi palsu semua? Apakah nanti harus dicabut atau seperti apa penanganannya? Oke, terima kasih Pak Supri yang dari kawasan Gondang ini ya. Terima kasih Pak Supri. Iya, ini gimana dokter ini? Iya, ini juga Mbak, bukan ilmu saya jadi. Cuma saya pernah mengalami jadi GP ya, jadi general praktis. Jadi gigi palsu yang sudah ada sebelumnya itu memang ada tipe-tipenya. Jadi beliaunya itu pakai tipe yang apa? Pak Supri pakai misalnya pakai yang akrilik atau yang valplas. Kalau memang bisa ditambahkan, kadang-kadang itu bisa Mbak. Tapi dengan catatan memang sebaiknya sisa akar yang ada itu diambil. Karena apa? Karena sisa akar yang di dalam rongga mulut itu kadang-kadang itu ada pasien itu yang jadi dia itu tidak pernah, jadi sisa akarnya banyak, gigi bolongnya banyak, tapi dia tidak pernah sakit, tidak pernah gigi bengkak, itu ada Mbak. Tapi ada pasien itu yang sisa akar sedikit aja, sedikit di situ dia bengkaknya luar biasa, itu ada. Jadi memang tergantung dari pasien nggih. Untuk jagani itu sebaiknya memang dilepas. Jadi malah gigi palsunya lebih nyaman. Jadi sebaiknya dilepas dulu gitu ya dokter ya. Baik, saya lanjutkan lagi dokter. Ada Kartika dok, anak saya ini usia 2 tahun, giginya nyakil tapi masih gigi susu. Apakah kemungkinan bisa normal ketika nanti gigi susunya sudah tanggal atau ini akan berlangsung permanen? Bagaimana perawatannya? Masih 2 tahun dok? Masih 2 tahun nggih. Jadi ini namanya masih 2 tahun itu bisa masuk ke tahapan preventif nggih. Jadi mungkin Ibu Kartika bisa dicekkan nggih. Dicekkan, kadang-kadang itu memang ada pasien itu yang pertumbuhan rahang bawahnya dia itu lebih cepat daripada maksilanya. Nah ini untuk ini memang kalau perawatan preventif itu ada Mbak, jadi semacam alat face mask gitu, jadi dia itu dipasang setiap dia bubuk, dipasang kayak dipasang gitu, jadi untuk menghambat ikut menghambat pertumbuhan. Jadi usahanya itu dulu. Kalau masih usia 2 tahun. Iya, ini selama dalam rentang waktu berapa ini biasanya dokter? Kalau anaknya tidak rewel, bagus sih Mbak, sampai usia pertumbuhannya habis, tidak masalah nggih. Jadi nanti usia pertumbuhan kan dilihat nggih, jadi ada pria sendiri, wanita sendiri. Kalau
itu dipasang nanti sampai lihat giginya permanen tumbuh. Jadi ini untuk menghambat aja. Kadang saya pernah ada pasien itu gitu Mbak, jadi dia sudah kelas 3 SD nggih. Karena kakaknya pasien saya, dia sering ikut datang, saya bilang ibunya, ibu ini putranya kayak gini, ibu harus preventif. Jadi misalnya harus rutin, jadi untuk menghambat, karena kelihatan Mbak itu nanti belum tentu anak 2 tahun yang nyakil nanti dewasanya belum tentu sih Mbak, tapi kebanyakan memang ke arah ke sana. Gitu. Jadi sebelum nanti ini masih bisa diperbaiki. Bisa. Ya, jadi enggak harus pakai bridge sih. Coba ditekan itu nggih, ada alatnya khususnya. Baik, saya lanjutkan dulu dokter. Yang ada Kak Sony Hidayat ya. Sikat gigi yang bagus itu yang bergerigi seperti gergaji atau yang permukaannya rata sih dok? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus nih dokter ya. Sikat gigi yang bagus. Jadi ya. Di Nganjuk itu banyak Mbak yang sikat gigi itu giginya itu rusaknya dari di bagian atas, kalau bahasanya saya di bagian servikal gitu. Itu rusak semua. Jadi wah ini rusaknya seperti apa dokter? Jadi dia seperti gesekan yang setiap hari gitu Mbak. Jadi kan cekung gitu nggih. Itu biasanya minta ditambal, tapi karena semakin dekat dengan gusi gigi itu kandungannya banyak airnya. Jadi tambalan itu kan sering lepas kayak gitu. Jadi pasti saya bilang, ibu sikatannya sama ngamuk ya. Karena itu tekanannya terlalu keras. Iya, jadi kayak kita bisa lihat nggih, batu aja yang ditetesi air setiap hari, dia juga akan bentuknya sesuai dengan tetesan itu. Jadi pilihlah sikat gigi yang ujungnya kecil, lembut. Kalau sikat gigi tekanannya enggak usah banyak-banyak. Ada Mbak pasien itu yang sikatannya, Bu, saya itu setiap habis makan itu sikat gigi, malah keliru. Karena apa? Karena bagian-bagian gigi ikut terambil. Lama-lama kalau dilakukan dengan rentang waktu yang panjang, itu kan juga jadi mengurangi bagian-bagian giginya itu. Jadi sebaiknya berkumur saja gitu ya dokter? Habis makan kumur air putih, gosok giginya tetap 2 kali, tekanannya diatur. Kalau saya instruksi ke pasien saya yang pakai bracket nggih, kamu karena sudah pakai benda asing, kamu kalau sikat gigi harus ngaca, harus beli kaca semua. Jadi kayak gitu. Ya itu Mas kamu. Ya di sini ya ngerasa ya. Oke dokter, bisa lanjutkan lagi. Ada Yulfa. Selamat pagi dokter, izin bertanya, apakah gigi bungsu saya harus dicabut terlebih dahulu sebelum melakukan perawatan kawat gigi? Ya. Jadi gini Mbak, kita itu setelah kadang-kadang sih usia 17 sampai 35 itu ada gigi kita itu tumbuh lagi, namanya gigi bungsu. Karena posisinya, karena apa ya? Karena kadang ada yang tempatnya cukup, ada yang enggak cukup. Jadi kadang-kadang dia itu keluar sak senenge hatinya. Jadi dia keluar bisa di usia 20, 17, 35. Pada pasien yang perawatan orto, kadang-kadang memang disarankan untuk cabut gigi bungsu dulu. Kalau misalnya kita kan sebelum perawatan punya foto ya Mbak, jadi namanya foto panoramik, foto sefalometri. Lah itu jadi dari foto panoramik itu kelihatan gigi bungsunya. Ini nanti akan takutnya perawatan orto ini terganggu, misalnya sudah bagus di sini didorong, itu keluarnya gigi itu jadi rusak lagi. Kalau menurut saya sih sedikit ya pengaruhnya. Jadi enggak banyak Mbak, enggak harus lepas nggih. Jadi kita kembalikan ke pasiennya. Karena cabut gigi bungsu itu kadang-kadang bagi orang itu mengerikan, kan harus operasi kecil ya, operasi kecil ya istilahnya. Kadang-kadang dok aku gak mau dok gini, sebenarnya enggak masalah, karena pengaruhnya ke perawatan orto itu sedikit sih, enggak banyak. Enggak mungkin Mbak ini tukul terus dorong gigi depannya sampai maju gitu, enggak sih. Dan gitu. Tidak begitu berpengaruh pada struktur tapi memang sebaiknya kalau memang ada yang cenderung tumbuh dilepas, kadang ada, tapi kadang-kadang pasien
takut dok, takut gini, enggak masalah. Oke, baik. Saya lanjutkan dokter. Ada Kak Edu ini dok, anak saya kok giginya lama tumbuhnya, itu bermasalah atau tidak ya nanti? Terus untuk gigi hitam, gigi itu belum copot-copot itu gimana dok? Nah, ini saya nggak disertakan ya untuk usianya ya. Oke, ini gimana dokter? Jadi variasi tadi ya Mbak, yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa anak-anak itu tergantung variasi. Kalau misalnya dia masih usia 6, gigisnya di rahang atas semua, tidak masalah sih, karena memang belum waktunya tumbuh. Selama gigis itu atau gigi yang rusak di anak-anak, gigi susu, dia tidak memberi efek sakit atau kalau makan tidak sakit, tidak apa-apa Mbak, dibiarkan aja sambil menunggu yang gigi jadi gigi permanennya tumbuh. Cuma memang kadang-kadang ada yang pasiennya, dok ini sudah 8 tahun dok tidak keluar-keluar. Itu bisa dilakukan kalau kita periksa dengan kasat mata, tidak bisa nggih. Jadi kita biasanya ibu ini ronsen dulu, kira-kira ada benihnya apa enggak, gitu. Kadang di foto, wah iya ibu enggak ada benihnya, jadi ompong. Ini ompong sampai dibawa ke dewasa bu, karena memang enggak ada benihnya. Tapi untuk gigi susunya tetap bisa tumbuh gitu ya dokter ya? Kalau gigi, kadang ada yang gigi susunya sudah lepas, tapi dianya belum tumbuh, melewati usia variasi tadi. Biasanya konsul untuk ronsen ya. Nanti di ronsen kelihatan, ibu benihnya ada kok bu, tapi masih jauh, sabar. Cuma ndak enaknya Mbak, jadi perawatan orto itu kami ini juga sebenarnya juga merawat untuk gigi anak-anak pergantian itu. Jadi misalnya kalau ada kadang-kadang anak yang giginya itu lepas sebelum waktunya, itu kita itu kalau misalnya dok ini dok, jadi dia datang ke kita, kita pertahankan posisinya Mbak. Misalnya jatuh gitu ya? Jatuh, terus harus dicabut, padahal usianya masih 4 tahun, masih lama kan. Jadi itu bisa kita rawat. Jadi kita rawat untuk mempertahankan. Karena apa? Karena bila space ini, jarak gigi yang lepas tadi tidak dipertahankan, posisi gigi permanennya dia tidak dapat tempat. Ya ini yang menyebabkan giginya morat-marit nanti, gitu kayak gitu. Terus ketika mungkin kayak tadi dokter, ini ada yang giginya ini gigis atau hitam, itu berpengaruh enggak sih dok pada saat mungkin tumbuh gigi permanen? Enggak betul, enggak sih, enggak. Memang ada, kadang ada ibu yang bilang dok ditambal, dok di ini. Semasa, jadi saya juga ya Mbak, tapi saya pernah baca di penelitian itu bahwa gigi susu itu sebaiknya kalau dia memang dekat misalnya usianya sudah 10 tahun gitu, ini harusnya tanggal boleh itu misalnya sakit dilakukan penambalan. Tapi kalau masih lama sebaiknya enggak, karena apa takutnya menghambat pertumbuhan permanennya juga itu. Oke. Baik dokter, ini juga ada pertanyaan dari Pak Jarod, Mbak Asti. Tolong tanyakan ke Bu Dokter, ini istri saya mau operasi tanggal 27 Agustus nanti. Yang dioperasi ini 2 gigi geraham atas. Yang saya tanyakan, apa perlu bius total, apa lokal saja? Ini sudah di foto panoramik gitu. Jadi lihat kasusnya kalau bius, mengenai bius, kalau gigi itu semasa dia gigi ya Mbak, itu kan operasinya kecil masuk ke operasi kecil. Jadi tinggal ke kerjasama pasien, ke kooperatifan dari pasien sendiri. Jadi pasiennya kendel normal, tidak apa-apa Mbak, cabut. Misalnya ada pasien, dok kita cabutnya kalau jejer sih sekali bius tidak masalah sih. Tapi kalau dia cabut gigi bungsu atas kanan kiri ya memang kalau dia tidak tatak ya gitu. Baik, saya lanjutkan nih dokter. Ini ada yang bergabung juga di live chat kita. Assalamualaikum dokter cantik. Iya, terima kasih ya. Ini dari Fitri Asia, berapa tahun sih dokter boleh pasang kawat gigi? Terima kasih sebelumnya. Iya. Jadi seperti tadi pasang kawat gigi bisa kita mulai pada saat semua gigi permanen sudah tumbuh.
dan sampai umur berapa biasanya kan gitu Mbak. Jadi bisa dikerjakan juga di atas umur 40-an, 45, 50 itu boleh Mbak. Yang penting satu, jadi ada catatan bila dia usianya sudah banyak, asalkan tidak ada penyakit sistemik boleh. Terus lagi kita lihat di ronsennya, tulang-tulangnya, struktur tulangnya masih bagus, masih tinggi bisa. Jadi tidak ada batasan umur sih sebenarnya. Cuma memang harus mulai gigi permanen. Itu untuk yang fix ya Mbak, yang bracket itu ya. Tapi kalau yang removable, yang untuk perawatan preventif maupun interseptif, yaitu bisa dilakukan pada masa anak-anak untuk mencegah terjadinya kelainan gigi yang lebih parah. Untuk catatan khusus, untuk yang misalnya masih gigi pergantian tapi sudah mempengaruhi jaringan lunak tadi, ya itu boleh dilakukan perawatan bridge fix. Gitu. Untuk bridge fix sendiri ini sampai berapa tahun sih biasanya dokter rata-rata gitu? Rata-rata kurang lebih 2 tahun ya Mbak. Pokoknya kalau tidak ada kehilangan gigi molar itu gigi geraham, boleh atas boleh bawah, itu 2 tahun. Jadi kurang lebih 2 tahun ya untuk mulai perbaikan gigi sendiri. Baik. Ini masih ada pertanyaan dokter dari Susi yang ada di Wilangan. Selamat siang dokter, saya ingin menanyakan berkaitan dengan veneer gigi. Nah ini biasanya untuk veneer apakah nanti ada lapisan tertentu dan juga apakah veneer ini bisa menyebabkan bau mulut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Jadi veneer ini sebenarnya juga bukan bidang saya ya Mbak. Jadi mungkin ya karena masih di Nganjuk nggih. Jadi untuk perawatan itu pokoknya masih spesialis orto wis kabeh itu ditanyanya bisa gitu nggih. Jadi kalau veneer itu jadi memang veneer itu ada yang dibuat di lab, ada yang langsung di tempat praktek nggih. Jadi veneer itu sebenarnya kalau menurut saya, ilmu saya adalah menyusun struktur gigi supaya lebih bagus di tempatnya, melindungi gigi supaya gigi ini tetap bagus sampai kita pakai, nggih. Itu veneer itu sebenarnya karena dia mengurangi gigi. Jadi dia dikurangi dulu lapisannya sedikit, terus itu nanti kita kasih veneer. Jadi veneer itu kayak gigi palsu tapi depannya aja Mbak. Dan warnanya biasanya dia lebih putih. Jadi warnanya lebih putih dan dia tebel jadinya karena memang ada bagian yang terpasang itu tadi. Ada lapisannya. Iya, karena kita kalau mengurangi giginya terlalu dalam juga nanti merusak giginya. Kadang-kadang ada pasien itu yang baru 6 bulan bosen dok dilepas. Itu jadi sering ngilu Mbak. Karena apa? Karena kan sebelumnya kita kurangi dulu nggih. Kalau menurut saya sih ya biasanya estetik itu ya bagus sih, cuma kalau eman-eman giginya. Kalau kembali lagi ke pertanyaan tadi dokter, mungkin untuk veneer atau mungkin juga untuk pemasangan kawat gigi ini apakah ada kemungkinan atau resiko menyebabkan bau mulut atau seperti apa sih dokter? Ya. Jadi veneer, fixed bridge itu memang menyebabkan bau mulut karena ada benda asing yang dipasang di rongga mulut Mbak. Jadi selama kita punya benda asing yang dipasang di mulut dan tidak kita jaga, itu bisa saja memberi kesempatan sisa makanan. Sisa makanan itu kalau dia yang ludah yang liurnya yang Mbak pekat itu nggih, itu kalau sudah dia nemplek di gigi terus ketempelan manis dan lain-lain bakteri itu nanti juga menyebabkan bau mulut, karang gigi, plak kayak gitu. Jadi memang kalau memang kita pengen memperbaiki gigi kita harus konsekuensinya seimbang dengan menjaga oral hygiene-nya. Jadi menjaga kebersihan mulutnya. Jadi orang yang pasang bracket itu biasanya dia membersihkannya nilainya 1 itu harus ditingkatkan menjadi 2 kayak gitu Mbak. Jadi memang lebih ekstra lagi. Jangan nanti pakai bracket terus giginya kotor. Kayak gitu, itu juga nanti akan mempengaruhi pergerakan giginya lagi gitu.
Dan untuk pemasangannya sendiri harus dilakukan oleh spesialis juga ya dokter ya? Ya ini yang penting ya Mbak. Jadi saya lihat di Nganjuk ini perawat gigi pun masang. General praktis banyak yang pasang. Cuma kita itu kan secara kompetensi kadang ada GP itu yang merasa ini bukan kompetensi saya. Karena Mbak, selama saya menuntut ilmu di kedokteran gigi nggih, selama saya jadi sarjana itu memang tidak diajari. Jadi tidak ada kurikulum atau ilmu mengajari untuk fix bridge. Nggih, kita memang mendapat ilmu ortodonti itu hanya dasar, terus kemudian removable, jadi yang lepasan. Jadi memang untuk GP, apalagi perawat ya Mbak ya, bukan saya ya Mbak ya, memang ini sesuai alurnya gitu, memang tidak diajarkan. Jadi kalau memang harus atau pengen mengerjakan orto, sebaiknya memang harus menambah lagi untuk ilmunya lagi gitu. Apalagi mungkin di tempat-tempat yang mungkin bukan dokter dan sebagainya juga punya resiko yang lebih tinggi juga ya dokter. Sama aja. Sebenarnya kalau yang sudah ditangani sejauh ini oleh dokter Prita sendiri, ada nggak sih dok kasus yang seperti itu gitu? Maksud saya ketika mungkin dia ingin membuat struktur giginya ini lebih bagus, tapi ke orang yang mungkin tidak tepat gitu. Nah ini malah merusak gitu. Nah gimana ini dok? Banyak. Jadi gimana? Bila kami mendapat pasien yang seperti itu, mesti saya terangkan di awal, Ibu, Bapak, misalnya putranya ini sudah perawatan gini-gini, jadi bila nanti saya, jadi gini Mbak, retreatment dengan awal treatment itu lebih susah retreatment. Karena apa? Kadang-kadang dia itu sudah dicabut duluan, jadi 4 giginya sudah dicabut duluan, datang masih merongos, space tidak ada, ini ortodontisnya yang nangis. Nah, makanya itu saya selalu tekankan, ini saya akan berusaha semaksimal mungkin dengan alat yang saya punya, tapi biayanya kan jadi lebih mahal Mbak. Jadi kita harus kadang-kadang membuka rahangnya, melebarkan dulu. Terus kemudian pasang implan orto ya, implan orto untuk menarik giginya yang sudah ditarik maju itu. Jadi perawatannya jadi lebih lama, biayanya jadi lebih mahal. Kalau resiko terburuknya gimana dokter? Apa yang sudah pernah ditangani? Saya pernah ya Mbak dapat pasien dari dokter gigi dan pasiennya itu dokter loh Mbak. Saya ya heran. Jadi dokter gigi datang, jadi dia itu dirawat orto tapi depannya pakai gigi palsu. Ya, makanya saya herannya pasiennya dokter. Terus Bu dokter, lah Bu dokter ini gunanya apa pakai orto? Maksudnya saya tanya tujuannya apa pakai perawatan orto itu? Kalau depannya itu pakai gigi palsu, saya bilang gitu. Itu waktu itu kalau gigi palsu rahang atas misalnya kecelakaan, kalau lengkungnya kurang bagus tidak masalah gitu Mbak. Jadi dia itu di rahang bawah, jadi gigi palsunya itu satu di rahang bawah di depan. Nah makanya ini saya tanya dulu, apa Ibu memang pengen gaya seperti ini? Saya bilang oh enggak dok, saya enggak ngene paham gini kayak gitu Mbak. Jadi memang kalau orto ya, kalau ilmu kami itu juga supaya misalnya ada yang ompong, kalau masih dalam batas gigi-giginya itu sesuai dengan urutannya, itu kita menghindari ompong Mbak. Jadi memang biar enggak ompong gitu loh, enggak pakai gigi palsu lah kalau kita kayak gitu. Jadi memang sebisa mungkin karena ada resiko yang seperti itu ditangani dengan ahlinya gitu aja dokter. Harusnya. Biar enggak punya resiko. Iya. Kadang-kadang pasien itu malah sama saya wani komplain, sama dokter lain enggak berani komplain Mbak. Saya heran lah, kamu sama itu kok enggak komplain kamu. Nah, ini sudah terlanjur kayak gini. Ya makanya saya kadang ya heran lah, yo kamu komplain kok wani dok lah ya aneh. Oke dokter, ini tampaknya ada yang ingin bergabung di siang hari ini, kita angkat dulu dokter. Oke, ya, halo, selamat siang.
Iya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Dengan siapa di mana? Iya, dari Pak Dedi di Pelosok. Oke, silakan Pak Dedi. Ini bersama dengan Dokter Prita. Iya, selamat siang. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam Pak Dedi. Ini mau tanya tentang cabut gigi ya. Ya. Istri saya tuh kan mau cabut gigi. Awalnya ada 3 gigi yang mau dicabut, Nggih, yang 1 sudah dicabut, nggih. tapi yang 2 itu kok prosesnya nunggunya lama ya, sampai 1 bulan lebih. Dan nanti rencananya tanggal 27 itu baru akan dioperasi. Kenapa prosesnya lama begitu saja, Bu? Nggih. Terima kasih, Iya. Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Pak Dedi yang ada di kawasan Pelosok sana ya, dokter ya. Ya, ini tadi yang tanya gigi geraham tadi dokter. Ini kenapa sih dokter prosesnya ini cukup lama ini dokter? Kalau ini ya Mbak, saya jawabnya hanya mengira-ngira nggih. Jadi Pak Dedi ini istrinya mau cabut gigi apa dulu? Gigi geraham tadi dokter. Nah, geraham itu kan ada geraham 1, geraham 2, sama geraham bungsu. Kalau memang geraham bungsu itu memang karena penyembuhannya dia kan lebih lama ya Mbak dari cabut biasa. Jadi memang harus ada jeda waktunya. Nah, ini pertanyaan saya. Mungkin apa cabutnya sesuai dengan urutan nggih. Jadi misalnya kalau gigi bungsu itu untuk pasien Nganjuk ini banyak Mbak. Banyak sekali yang datang ke poli gigi itu banyak nggih. Jadi disesuaikan dengan apa nggih? Antrian. Memang antri karena tenaganya 1 ya. Yang bisa jadi memang harus diantrikan, apalagi beliaunya sudah pernah 1 ya, kemudian untuk anunya kan untuk mengantri lagi gitu. Sebenarnya karena memang di Nganjuk itu banyak Mbak kejadian gigi bungsu yang minta dicabut. Kalau gigi bungsu loh nggih. Ya. Tapi saya enggak tahu gigi apa ini. Ada tambahan lagi dokter, ini banyak juga Pak Dedinya geraham tengah dokter. Oh, geraham tengah. Iya. Nggih. Kalau geraham tengah mestinya Geraham tengah atas gitu. geraham tengah atas. Kalau Iya. tengah atas sih mboten sih. Iya. Mungkin ada hal lain gitu sehingga menyebabkan ini lebih lama. Berarti ini sesuai antrian gitu, mungkin gitu aja ya dokter. Tinggal Pak Dedi cabutnya di mana? Saya bingung Pak Dedi. Ini tadi di RSD Nganjuk dokter. Oh iya. Iya. Jadi ya itu karena memang harus sesuai dengan antrian. Terus terang ini memang apa nggih banyak Mbak. Saya itu di poli gigi itu setiap hari ya waduh rusak nih banget tenaganya 1. Nggih. Untuk mencabut ini memang harus sabar nggih Pak Dedi. Karena semua itu apa nggih sehari itu bisa operasi. Karena kan harus di ruang operasi juga nggih. Jadi dokternya wira-wiri ke sana. Jadi memang ada antriannya sesuai dengan catatan. Di sini pakai rawat inap atau enggak sih dokter? Kalau memang dia pakai bius total itu rawat inap sih sepengetahuan saya. Tapi kalau mboten nggih enggak bisa langsung pulang. Baik, gitu Pak Dedi, semoga bisa menjawab pertanyaannya di siang hari ini. Ya, dokter, ini tentunya kebersamaan kita di kesempatan kali ini ingin lebih panjang lagi ya dokter yang ingin dibahas ya. Karena banyak juga ini yang bergabung di kesempatan siang hari ini, tapi ini sudah waktunya menunjukkan di pukul 12, tandanya kita harus pamit undur diri dulu. Tapi sebelum saya menutup perjumpaan kita di siang hari ini, monggo dari Dokter Prita sendiri, apa sih dokter yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita terkait tema kita hari ini? Jadi untuk masyarakat Bapak Ibu semuanya, bila ada keluhan untuk putra-putrinya atau untuk anak-anaknya yang mau sekolah kedinasan TNI Polri, biasanya berkaitan dengan penyusunan gigi, kita datanglah ke kami di RSUD Nganjuk. Kami siap menerima semua perawatan gigi ortodonti sesuai dengan kompetensinya.
tetapi dengan catatan memang kami belum bisa BPJS ya Mbak Asti. Okay. Jadi kendalanya itu. Jadi perawatan kami adalah perawatan yang memerlukan biaya dan tidak ditanggung BPJS. Tapi juga jangan ke yang abang-abang gitu ya. Nanti cari harga yang murah tapi malah harus betul. Kadang malah tidak lebih murah Mbak, masih murah kita di RSUD. Gitu ya. Jadi biayanya masih lebih mending di RSUD kita. Tapi tenaganya sudah di bidang kompetensinya. Kayak gitu. Iya. Jadi monggo silahkan jangan ragu-ragu untuk datang ke RSD Kabupaten Nganjuk untuk berkonsultasi seputar ortodonti. Baik, di siang hari ini Dokter Prita, saatnya kita harus pamit undur diri dulu, dan juga pemirsa, semoga saja apa yang kita hadirkan di siang hari ini bisa memberikan manfaat serta inspirasi untuk Anda melaksanakan berbagai aktivitas. Saya Asti bersama dengan instansi RSD Kabupaten Nganjuk dan juga Dokter Prita pamit undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tenan top Marco top. Ono apa to Pak Ne? Kok kilo bune atase awake dhewe iki